Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Marilah kita mengakhiri hari ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih, penyertaan, dan pemeliharaannya. Sebelum kita beristirahat, mari kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, agar hati dan pikiran kita dikuatkan oleh kebenarannya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima setiap pelajaran yang ingin Engkau sampaikan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga renungan ini menjadi berkat dan penguatan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, penurutan adalah buah kasih. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Biarlah masing-masing yang merasa cenderung untuk menjadikan pernyataan yang tinggi dari kesucian melihat ke dalam cermin hukum Allah. Sementara mereka melihat tuntutan-tuntutannya yang jauh menjangkau dan mengerti pekerjaannya sebagai ketajaman pikiran dan isi hati, mereka tidak akan membanggakan hal tidak berdosa. Mereka yang pura-pura suci, yang menyatakan bahwa mereka sepenuhnya adalah milik Tuhan, yang menuntut hak kepada janji-janji Allah, sementara menolak untuk memberikan penurutan kepada hukum-hukumnya. Pelanggar hukum ini menuntut segala sesuatu yang dijanjikan kepada anak-anak Allah. Tetapi prasangka ini adalah pada bagian mereka, karena Yohanes menceritakan kepada kita bahwa kasih yang benar bagi Allah akan dinyatakan dalam penurutan kepada segala hukumnya. Tidaklah cukup untuk percaya teori kebenaran, untuk menyatakan iman kepada Kristus, untuk percaya bahwa Yesus bukanlah penipu, dan bahwa agama dari kitab suci bukanlah reka-rekaan yang licik. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi tidak menuruti perintahnya, Yohanes menulis, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 dan 5. Yohanes tidak mengajarkan bahwa keselamatan itu harus didapat oleh penurutan, tetapi bahwa penurutan itu adalah buah iman dan kasih. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa. Ia berkata, "Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." 1 Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jika kita tinggal di dalam Kristus dan kasih Allah tinggal dalam hati, perasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan selaras dengan kemauan Allah. Hati yang disucikan adalah sesuatu dengan ajaran hukum, adalah sesuai dengan ajaran hukum Allah. Ada banyak orang yang berusaha menuruti hukum-hukum Allah, mempunyai sedikit damai dan kesukaan. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram, di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit, bila mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Allah tidak terbatas.
Orang yang demikian salah menggambarkan penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya, laki-laki dan anak-anak perempuan, gembira, damai, dan menurut. Dengan penggunaan iman yang orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman, setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan diperkembangkan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 474-475. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang telah kami baca dan boleh menjadi perenungan malam ini. Melalui tema penurutan adalah buah kasih, kami diingatkan bahwa ketaatan kepadamu bukanlah sebuah beban, melainkan wujud kasih kami kepadamu. Tolong kami agar senantiasa hidup menurut kehendak-Mu, setia melakukan firman-Mu, dan menunjukkan kasih yang nyata melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kasih menjamah dan memulihkan mereka. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, serta teguhkan iman mereka di tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Kami juga menyerahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Limpahkan kasih, damai sejahtera, dan perlindungan-Mu atas setiap rumah tangga. Ajar kami untuk saling mengasihi, menghormati, dan saling mendukung satu sama lain, sehingga keluarga kami menjadi tempat yang memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami memohon pemeliharaan-Mu sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang tenang, tubuh yang dipulihkan, dan hati yang damai. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, dan bangunkan kami esok hari dengan kesehatan, sukacita, serta semangat yang baru untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.